tadi pagi itu saya bertanya ke ininya, ke tim proposal ya, antara ada 2 publikasi yang berbeda antara jam 9 sama jam 10 2 versi gitu mulainya ya. Kemudian katanya apa namanya mulai jam 9 bismillah gitu. Ya udah saya mulai jam 9 tadi ya. Sudah tapi baru 9 slide sih. Saya memang tadi bilang awalnya ini kita buat agak pelan-pelan. Makanya ini baru 9 dari 34 slide yang saya bawakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Atau mungkin ini apa aja sih 9 slide tadi baru kayak gini ya. Apa namanya? Apa aja sih di bab 3, bab 4, bab 3 itu terkait dengan yang sebelumnya atau bab-bab sebelumnya apa, sekarang bab 3 ini apa. Kemudian apa isinya gitu ya. Metodologi. Nah, ini udah mulai dari isinya apa bab 3 ini, metodologi, metode yang ditunjukkan, data itu sebagai bahan penelitian atau eksperimen, kemudian implementasi dan pelaksanaan saya jelaskan nanti kenapa dikasih tambah bintang ya. Kemudian metodologi penelitian tadi sudah barusan, nah, metode diajukan juga barusan sudah. Ini bagian yang kedua dari bab 3 ya. Jadi 3.1 tadi metodologi ini which is optional. Apa namanya metode yang diajukan ini wajib ya, harus ada gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah dataset yang merupakan bahan penelitian kita atau bahan eksperimen atau percobaan kita. Nah, apa saja yang kita jelaskan ya? Apa yang saja yang kita jelaskan? Pertama meliputi sumber datanya ya. Sumber datanya ini dari mana? Ini kita bisa bilang dataset itu bisa dibilang merupakan dataset primer atau dia merupakan sekunder ya. Sudah ada dataset datasetnya dan dia tersedia secara publik, itu berarti ya ini lebih ke primernya. Kemudian sorry. Ini harusnya sekunder ya, ini balik ya. Tapi maksudnya bukan di sini gitu ya. Kalau dibangun sendiri, nah ini dibangun sendiri, didapatkan sendiri, ini berarti lebih dekat ke primer gitu ya. Nah, bila ada link datanya maka sebutkan. Kita harus menyampaikan agar pembaca dapat mengaksesnya juga ya. Nanti saya kasih contohnya ya. Kemudian cara pengumpulan. Cara pengumpulan ini biasanya kalau misalnya sudah ada available publicly available, itu bagaimana data itu kita kumpulkannya. Dari mana? Dari mana berarti sumber datanya ya gitu ya. Itu termasuk sumber datanya. Kalau misalnya dibangun sendiri, maka kita akan menjelaskan bagaimana kita membangunnya, bagaimana memperoleh data itu. Misalnya menyusun lingkungan percobaannya gitu ya. Lingkungan pengumpulan data itu kita susun sendiri misalnya. Kalau dulu itu di lab saya tuh ada mau mengumpulkan data pengenalan aktivitas gitu ya seorang dalam ruang. Misalnya dikenali duduk, tiduran, baca, lari, atau sambil apa dan sebagainya. Membaca itu. Nah, dia bikin setting ruangan sendiri gitu ya. Setting ruangan di tengahnya ada sofa, kemudian ada tengah-tengahnya ada meja, kemudian maksudnya meja di tengah-tengah sofa yang mengelilinginya. Kemudian di setiap sudut dalam ruangan yang persegi itu kotak gitu. Jadi ada 4 sudutnya, ya setiap sudutnya itu dipasang kameranya itu mengarah kemana. Nah itu dijelaskan, ya dijelaskan. Kalau perlu kita akan lebih bagus ada ilustrasinya. Nanti saya kasih contohnya, gitu ya. Ada yang mau ngomong? Ada yang open mic gitu? Rehan, mic-nya terbuka Rehan. Oke. Oke. Kemudian apakah diunduh datanya dari satu sumber, unduh dari beragam sumber lalu digabungkan? Gitu ya. Kayaknya ada mahasiswa saya nih.
bimbingan saya ini dari beberapa sumber, kemudian kita gabung. Maaf, mic-nya ke-mute. Halo, tes. Masuk, Pak. Masuk ya. Aduh. Saya mana tadi? Oke, ini udah ya. Oke. Nah, masih di bab 3.3, 3.3 yaitu terkait dataset yang merupakan bahan penelitian atau eksperimen kita. Nah, setelah kita jelaskan bagaimana data itu diperoleh atau dikumpulkan, maka kita jelaskan juga statistiknya, jumlahnya berapa gitu ya. Ini sekali lagi dataset bahan penelitian. Ada juga penelitian yang menghasilkan dataset seperti saya bilang tadi ya, di awal-awal tadi. Itu boleh juga, tapi ini kita harus jelaskan bahwa dataset ini merupakan dataset bahan penelitian kita. Kemudian, nah statistik ini berkaitan dengan jumlah atau hasil jumlah dari hasil pengumpulan data. Misalnya kita memiliki 1000 data, kemudian berapa bagian yang kita ambil gitu ya, bisa ada gitu ya. Biasanya ada kayak misalnya saya mendapatkan data ada 5.000, kemudian yang saya pakai hanya 3.000 waktu saya penelitian sebelumnya ya. Kenapa? Misalnya kita jelaskan ya, karena keterbatasan lingkungan pemrograman kita atau apa namanya device kita gitu sebagainya. Kemudian distribusi atau pembagian, misalnya dataset kita itu terdiri dari beberapa kelas, kelompok atau kategori. Nah, kita sampaikan kategori 1, kelas 1 ada berapa dan seterusnya gitu ya. Itu juga kadang-kadang ada bermanfaat tadi. Misalnya kita berurusan dengan imbalance data itu misalnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini, karakteristik datanya, perbandingan dengan data lain sendiri, ini akan lebih compact kalau kita sajikan dalam sebuah table. Nah, gitu ya. Table kita buat yang bagus, yang komprehensif, tapi tetap singkat ya, compact gitu ya. Ringkas gitu ya. Maksudnya tabelnya itu ringkas, padat, jelas gitu. Dan kita juga perlu menjelaskannya, termasuk menjelaskan kenapa kita memilih dataset tersebut gitu ya. Lalu andaikan dataset itu masih perlu pre-processing gitu ya, tahap persiapan atau preparasi atau pre-processing, maka kita juga tuliskan di situ sebagai bagian dari 3.3. Jadi 3.3 tadi ada 3.31 terkait dengan ini bisa jadi satu lah ya, sumber dan cara pengumpulannya bagaimana. Kalau kita mengumpulkan sendiri baru tuh mungkin agak ada 2 gitu ya. Kemudian statistiknya berapa? Statistiknya seperti apa? 3.3.2, 3.3.3 itu persiapannya atau preparation atau preprocessing. Sehingga kita sangat-sangat bisa menjelaskan kepada pembaca. Ya. Bayangin kalau Anda ingin merujuk suatu makalah, paper, atau buku tugas akhir yang sebelumnya, tapi dia kurang lengkap menjelaskan, maka itu akan menjadi hal yang missing di situ ya, akan menjadi apa ya, pertama manfaatnya pasti berkurang gitu ya. Harusnya saya bisa mendapatkan ini cara apa namanya diapain gitu. Soalnya datanya gini, kok hasilnya nggak sama gitu ya. Karena dia nggak menjelaskan preprocessingnya, ternyata ada preprocessingnya. Contohnya gitu ya kalau kita nggak menjelaskan. Bisa seperti itu. Oke, ini saya lanjut ini contoh. Nah, contoh nih ya. Contoh di mana nih? TA ini TA dari mahasiswa saya. Kita lihat nih. Oh, dia di bab 3 ini udah menjelaskan dataset di sini ya. Nah, ini berarti ini termasuk yang datasetnya sudah ada ya, tersedia secara publik dan dia tinggal menggunakan gitu ya. Tinggal menggunakan, makanya saya minta jelaskan ukuran ini berkaitan dengan image ya, bidangnya ya. Nah, ini ukurannya berapa image itu? Berapa jumlahnya? Ada berapa kelas? 12 misalnya di sini. Ada apa-apa aja. Nah, kemudian, nah ini contohnya ya secara visual. Ini
originalnya, ini ground truth-nya misalnya kayak gitu ya. Dijelaskan gitu ya. Apalagi ya. Nah, ini statistiknya. Berapa kelas ini, berapa persen dari kelas ini yang ada dataset, kelas yang berikutnya. Jadi kalau misalnya ini waktu itu gini ya, kalau misalnya terjadi misalnya pada saat pengujian ada yang kurang bagus atau ada yang menonjol seperti itu ya, lebih bagus daripada yang lain, maka kita bisa mengacu pada statistik ini. Misalnya, karena dia memang mendominasi di dataset gitu, bisa dilihat di tabel 1 misalnya kayak gitu. Nah, kalau di sini dia data splitting, dilanjutkan dengan data splitting. Dia nggak menjelaskan ini ya. Oh, ini di sini nih, dia menjelaskan flowchart alur pemodelannya kayak gini. Ini bagian overview-nya ya. Dari dataset, kemudian ada proses apa, menghasilkan apa, lanjut ke proses apa, menghasilkan apa, dan seterusnya gitu ya. Oke, saya balik ke sini. Data splitting ini bagian dari data preprocessing ya, data persiapan gitu ya. Nah, ini jadi seperti apa. Kemudian augmentation ini merupakan preprocessing juga, sehingga kita tunjukkan ini originalnya gimana, kalau dilakukan ini gimana, dilakukan proses berikutnya gimana, dan seterusnya. Terus apa lagi ya? Ini kayaknya udah apa namanya? Udah ke ininya ya, udah ada trainingnya bagaimana, testingnya bagaimana, bagaimana melakukan proses. Ini udah masuk ke bab metodenya ya. Kita lihat kalau yang dicontoh yang, ini contoh saya. Nah, ini pas nih. Kalau tadi datasetnya sudah ada ya, ini disampaikan nggak ini sumbernya? Ini nggak dikasih linknya ya. Nah, ini kurang, nggak dikasih linknya, sorry, dataset ketiga. Tetapi dia ini ya, road traversing knowledge gitu ya. Dataset digunakan bersumber dari dataset ini, RTK ini. Nah, RTK ini dia ada apa namanya? Citasinya ya. Kalau kita lihat di citasi 15 ini. 15 tadi ya. Nomornya berapa tadi? 12. Oh, 12 ya. 12 ya, ini. Nah, di sini ada papernya, berarti kita bisa ini. Setidaknya kita mesti bisa melacak. Misalnya saya adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan, kemudian ingin tahu dataset dari mana, maka saya masih bisa melacak ya. Ini dari sini, dari paper 12, lalu saya cari aja paper 12. Mungkin di situ ada apa namanya, di mana dia mendownload atau tempat penyimpanan dataset itu. Oke, itu dataset yang sudah publicly available. Ini punya saya ya, 2010 waktu itu. Nah, kita lihat ya. Saya juga lupa ingat nih. Oke, ya pertama saya jelaskan secara umum gitu ya. Ini saya juga mau mungkin mengkritisi ya, barangkali ada yang kurang, pasti ada lah ya. Kita seperti itu. Wah, ternyata dulu saya nulisnya kurang ini ya, kurang bagus gitu ya. Ini TA saya waktu itu nggak ada, tidak seperti sekarang yang biasanya ditulisnya ringkas-ringkas ya. Waktu itu saya 60, hampir 60 ya, 59 halaman. Di sini adalah gambaran umum nih. Deskripsi dan analisis kebutuhan sistem harusnya ini ya, maksudnya ya. Nah, ini kurang gitu ya. Ini kebutuhan berapa bagian dari ini yang dibahas, sehingga dijelaskan yang opsional antara lain apa aja ini, perlunya apa aja. Ini akan ada kaitannya nih sama apa namanya, skenario pengujian gitu ya. Nah, ini kemudian perancangan sistemnya. Perancangan sistem ini alurnya apa aja, ini. Saya jelaskan ya. Ini bagusnya dijelaskan ya, tapi yang tadi yang ini dijelasin ya, ini dijelasin ini. Setiap ini apa, data splitting itu apa, augmentation apa. Oh, ada data splitting ada di bawah ya tadi ya. Augmentation juga dijelaskan, normalization, oh berarti bagus nih, jelasin per subbab. Oke. Kemudian apa namanya? Ini malah nggak ditulis ini. Nah, ini langsung ke alur perancangan. Nah, ini bukan alur perancangan sistem nih. Itu benar ya? Alur flowchart dari sistem yang dibangun harusnya gitu ya. Mulai dari mana ya? Saya juga bingung. Nah, pokoknya ada gambar ini. Tapi ini saya jelaskan berdasarkan blok biasa, diagram blok ini ya. Ada seterusnya gitu ya. Saya jelaskan 50 generasi berturut. Jadi benar-benar yang kita
kita lakukan tuh kayak gimana. Nah, terkait dataset ya di sini. Terkait dataset ini saya bikin sendiri waktu itu. Maka saya buat satu subbab ya, perancangan data. Nah, ini saya ilustrasikan, ini ada 3 jalan kalau kalian pernah ke situ ya, jalan persimpangan Jalan Merdeka, Marta Dinata, Juanda, gitu ya. Ini yang mana Merdeka, mana yang Marta Dinata saya lupa. Kayaknya yang Marta Dinata ini nih. Merdeka mungkin ya, saya lupa, saya tak salah. Nah, kemudian gimana cara pencatatan datanya? Kondisinya begini. Ini ruas jalan ya waktu itu. Kita coba kesampingkan dulu topik TA kita apa ya. Ini dulu juga nggak seperti ini. Pada intinya dari dulu saya AI gitu ya. Tapi bukan seperti sekarang image processing gitu ya, atau computer vision. Nah, kemudian saya tunjukkan proses pemrosesan ya. Jadi ini satu bab ini lengkap gini, mulai dari pengumpulan, kondisi jalannya gimana, ada 2 observer, apa tugasnya, kemudian dari data mentah yang dihasilkan ini, dia apain aja, nanti diginiin, dan seterusnya gitu ya, dari sampai data siap pakai. Ini saya jelaskan. Beberapa bab 3 ya. 3. Oke, lanjut ke bab pembangunan berikutnya, perancangan. Ya di situ ini ya, sorry. Tadi ada ini enggak? Statistika. Ya ada angka-angka statistik bukan ya? Saya lupa lagi ya. Harusnya ada, saya pernah ini kok kalau nggak salah dulu menuliskan berapa record yang dihasilkan dari proses pengumpulan data itu. Lanjut 3.4. Nah 3.4 ini berkaitan dengan implementasi dan lingkungan implementasi. Tadi perancangan ini udah ya? Metode udah ya? Metode perancangan udah ya di sini ya? Gimana kalau dataset dulu baru metodenya Pak? Saya kira itu masih minor ya, masih boleh aja ya. Gak ada masalah buat saya juga. Jadi tadi kan misalnya urutannya saya gini, penjelasan saya urutannya adalah tadi overview, kemudian metode yang dirancang, rancangan metodenya, kemudian datasetnya. Jadi maksudnya pengen bikin cerita bahwa saya pakai metode ini, kemudian saya jelaskan datasetnya itu yang mana sih untuk studi kasusnya gimana gitu. Kalau kita lebih fokus pada bahwa activity-nya memang pertama itu merancang data dulu, gitu. Mempersiapkan data dulu. Ya udah buat aja. Setelah overview, baru kalian buat apa namanya? Kalian sajikan perancangan data. Itu tadi saya tunjukkan di 2 tugas akhir yang berbeda ya. Kemudian, nah baru setelah kaitan dengan data dan rancangan sistemnya, udah ada rancangan, baru kita implementasikannya gitu ya. Implementasi ini bisa kita sajikan, kita tunjukkan pseudocode ya, atau coding itu juga perlu. Kalau saya tidak prefer ya. Saya sangat tidak, ya saya kan juga pembaca. Kalau misalnya kita baca codingan yang apalagi hasil capture ya. Capture itu kan biasanya layarnya hitam, tulisannya putih, itu nggak enak dibaca ya. Jadi kalau sudah diwakilkan dengan algoritma atau lebih ke, jadi algoritma ini biasanya bahasanya sangat luwes ya, kayak bahasa manusia aja. Tapi kalau pseudocode ini lebih kepada mendekati dengan kode program atau coding. Baru yang beneran diimplementasikan, yang kita yang dijalankan adalah kode. Biasanya sangat bahasa teknis banget gitu kan. Nah ini kalau sudah disajikan dalam algoritma ya sudah, nggak usah di coding, nggak usah disajikan codingnya atau pseudocode-nya pun. Kalau misalnya memang perlu, aduh saya harus menampilkan kode program, bisa juga dimasukkan ke dalam lampiran. Kita lihat ya, ini tugas akhir saya, kalau nggak salah ya, saya menuliskan di lampiran. Oh enggak ternyata. Oh ternyata saya nggak menuliskan dalam lampiran. Apalagi yang sekarang, yang mungkin. Oke, saya lanjutkan gitu. Saya nggak lupa ingat. Oke. Berikutnya lingkungan. Nah lingkungan ini maksudnya gini ya. Memberikan penjelasan bahwa kita ini mengimplementasikan sistem kita dengan software maupun hardware yang seperti apa, dengan spek seperti apa. Nah ini bisa sebagai justifikasi di analisis atau diskusi nantinya.
ya. Misalnya kalian apalagi yang bidangnya CPS gitu ya, biasanya kan hardware ya. Nanti biasanya ada pengukuran real timeness-nya atau latency-nya gitu ya. Nah, itu device-nya yang dipakai apa? Supaya bisa menjadi justifikasi kan, kenapa latensinya seperti ini, kenapa waktu prosesnya kok selama ini atau secepat ini, karena saya menggunakannya speknya seperti ini gitu ya. Nah, ini dijelaskan sebagai lingkungan pemrograman, lingkungan implementasi dari sistem kita. Kemudian setting variable dan parameter sistem. Jadi misalnya ya, ini contoh ya, saya kasih contoh di lingkungan pemodelan misalnya ya. Misalnya kita diimplementasikan dalam proses training ini menggunakan variabel learning rate-nya berapa, variabel lain-lain lah ya, parameter lainnya, termasuk berapa looping-nya, berapa perulangan yang dilakukan dan seterusnya. Ini kita sajikan di sini. Termasuk metrik performanya yang kita gunakan. Ini tadi ya, ini ada, habis ini ada. Nah, tentang metrik performa atau evaluasi yang digunakan. Metrik evaluasi apa saja yang digunakan? Jadi dikasih penjelasan singkat juga tentunya ya. Nah, bila ada lebih dari satu metrik yang digunakan, jelaskan mana metrik yang paling utama dan apa pertimbangannya. Jadi gini ya, di bab 2 kita sudah menampilkan untuk topik ini tuh metriknya apa aja, metrik pengukurannya ya. Metrik pengukuran performa sistemnya itu apa aja. Nah, kita ambil atau kita pilih mana yang memang benar-benar kita terapkan di kita. Ini sajikannya di bab 3 implementasi ini di sini. Kita mengukurnya pakai metrik ini dan ini. Kenapa? Karena ini atau penjelasannya metrik ini itu seperti apa. Penjelasan itu bermanfaat loh. Kalau misalnya kalian nanti ditanya, kenapa ukurannya ini lebih besar daripada ini? Nah, karena ini Pak, yang diukur di sini adalah itu. Misalnya ada akurasi, ada F1 misalnya ya. Nah, F1 sama akurasi ini F1 dengan akurasi ini diukurnya, dikalkulasi, dihitungnya dengan metrik dengan rumus yang berbeda kan. Nah, di situ kita bisa menjelaskan kenapa hasilnya sedemikian gitu ya. Kenapa lebih besar ini, kalau di kasus ini lebih besar ini, yang ini lebih kecil dan seterusnya. Lalu kita misalnya ini pertimbangan mana yang dipilih, ini bisa di sini ataupun dilanjutkan di diskusi atau analisis nantinya ya. Nah, di sini berikutnya yang terakhir tadi di dalam bab 3 ini adalah pelaksanaan eksperimen. Nah, ini kayak kasih tanda bintang karena bisa ada di bab 3 atau bab 4 gitu ya. Ini kita pilih yang misalnya dia masuk ke bab 3 dulu gitu ya. Nah, jadi pelaksanaannya itu isinya adalah lebih kepada rancangan, eksperimen, dan pengujian. Kemudian justifikasi yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Kalau di buku saya tadi, mungkin ini saya masih hafal ya gitu ya. Bukan masih ingat ya. Ini bab 4 saya masukkannya di situ. Maka di sini saya jelaskan pengujian ini tujuannya apa? 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian saya jelaskan juga bahwa strateginya, skenario pengujiannya bagaimana. Itu saya jelaskan di bab 4. Karena itu bisa kita tempatkan di bab 3 atau bab 4. Kalau menurut pengamatan saya dari beberapa paper-paper yang saya baca di lingkungan ini ya, lingkungan bidang saya, malah saya ini makalah ya, paper ya, bukan laporan TA. Nah, di situ kalau di paper jurnal maupun conference proceeding, malah lebih banyak lingkungan ini ya, pelaksanaan atau setting pengujian ini lebih banyak di bab 4 gitu. Jadi setelah rancangan pengujian, kemudian langsung masuk ke hasil pengujian kan gitu. Di bab yang sama dengan subbab yang berbeda. Rancangan pengujian dan hasil pengujian. Tapi bisa juga di sini kalau mengikuti ini di slide ini ada juga di materi tata tulis. Dia masuknya ke bab 3 ternyata. Jadi mungkin maksudnya adalah fokus kepada hal-hal yang sebelum dilakukan percobaan gitu ya dari sini di bab 3 ini. Nanti hasil percobaan
baru masuk ke bab 4. Mungkin maksudnya seperti itu ya, kenapa ini lebih prefer di bab 3. Tapi gimana Pak itu nanti salah atau benar? Bagi saya itu masuk minor ya. Jadi kalau benar salahnya, kalau kalian merupakan mahasiswa yang ada pembimbingnya, tanya aja pembimbingnya, "Pak, bab ini masuknya yang mana Pak? Bab 3 atau bab 4?" Gitu aja gitu. Oke. Jadi ada skenarionya. Nah, kemudian ada juga pembanding atau baseline, jika ada. Nah, kadang-kadang kita melakukan suatu, mengusulkan metode A misalnya, ternyata di referensi kita ada metode B dengan case yang sama, dengan dataset yang sama, metode C juga. Nah, maka kita jelaskan metode B dan C tadi sebagai pembanding metode A yang kita usulkan di, tugas akhir ini. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada? Saya cek ini. Ada ya di kolom chatnya. Baik, saya lanjutkan berikutnya kita masuk ke bab 4. Kalau tadi sebelumnya kita bicara apa-apa yang dilakukan sebelum percobaan gitu intinya. Mulai dari datasetnya, kemudian perancangan sistem kita atau perancangan metode kita atau algoritma kita, mulai kita jelaskan dari input seperti apa, dari input sampai ke output apa saja proses yang dilakukan di tengah-tengah itu, kemudian sampai implementasinya bagaimana menggunakan misalnya implementasi saya menggunakan framework ini bagi yang machine learning Python ya, framework Keras gitu ya, Keras atau TensorFlow. Kalau saya menggunakan PyTorch kenapa dan sebagainya gitu ya. Itu adalah kegiatan ya inti gitu ya, kegiatan intinya. Nah, di sini di bab 4 berikutnya setelah kita rancang, implementasikan, maka mana hasilnya? Tadi terakhir kan di bab ini ada rencana pelaksanaan penelitian gitu ya, rencana atau skenario penelitian, skenario percobaan gitu ya. Nah, sudah diskenariokan dan sudah dilakukan kan gitu ya. Kita kan menulis itu kan setelah melakukan percobaan gitu. Nah, baru kita bahas hasilnya. Oke. Jadi intinya bab 4 ini adalah hasilnya. Dan kita bahas gitu ya, hasilnya bagaimana dan kita bahas. Paling singkat seperti itu. Minimal ada 2 hal itu, hasil percobaan dan pembahasan terhadap hasil percobaan itu. Dan kita kalau misalnya kita fokus di bidang teknik dan informatika ini, umumnya evaluasi, kan kita evaluasi ya, evaluasi ini. Atas sistem yang dibangun adalah berupa pengujian. Jadi cara kita mengevaluasi sistem kita, cara kita mengevaluasi algoritma atau metode atau model kita adalah dengan cara menguji. Nah, menguji ini berarti nanti ada kaitannya tuh di bagian dataset. Kan dataset ada dibagi 2, dataset untuk pemodelannya dan dataset untuk pengujiannya. Dataset untuk perancangannya dan ada dataset untuk pengujiannya. Nah, kemudian ini ya, udah saya jelaskan ya. Intinya adalah di sini adalah hasil dan analisis atau diskusi. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris biasanya disajikannya dengan results and discussion misalnya gitu ya, atau experimental results gitu ya misalnya ya. Nah, bagian dari dataset yang digunakan oke, tadi udah saya sajikan ya. Kalau dalam pengujian ini kita melakukan evaluasi terhadap sistem kita menggunakan bagian dari mana yang dataset kita. Misalnya dataset tadi sudah saya sebutkan dibagi menjadi 2, di-split ya. 80% untuk pemodelan, 20% sisanya untuk pengujian. Nah, makanya kita jelaskan, kita reminder lagi gitu ya di sini bahwa 20% dari dataset yang berhasil sudah dikumpulkan itulah yang menjadi bahan untuk evaluasi sistem. Nah, ini juga nih detail implementasi atau ini pakai bahasa paper ya. Biasanya sih paper-paper yang saya baca itu tulisannya implementation details misalnya. Misalnya komputernya pakai apa kan gitu ya.
pakai GPU ya, GPU-nya itu speknya apa, itu kalau tadi saya jelaskan ada di bab 3, di sini juga bisa ada di bab 4. Ya. Balik lagi kalau misalnya bingung mau pilih yang mana, kalau secara prinsip itu tidak menyalahi ya, maksudnya masih debatable. Artinya kalian mau pakai yang skema yang mana masih nggak ada masalah gitu karena hal yang minor. Cuman karena penempatannya itu gitu ya. Tapi yang mana yang kalian pilih baiknya sih didiskusikan atau ditanyakan ke pembimbing kalian masing-masing. Oke. Makanya ini tidak perlu disajikan di sini jika sudah disampaikan di bab sebelumnya. Nah, di awal-awal, di bab 4 awal, bagian awal itu untuk menjembatani antara bab 3 yang sudah kita sebutkan, ya, dan bab 4 ini, dan sistem yang dipropos ke implementasinya, hasil implementasinya, hasil pengujiannya, hasil percobaannya, itu kita jembatani dulu ya. Kita buat kalimat-kalimat pengantarnya dulu. Nah, ini bisa dituliskan sebelum bab 4.1. Nah, pengujian dan analisis itu harus selaras dengan tujuan. Sebagaimana yang ada di bab 1. Judul atau nama dari subbagian ini, subbab ini, sebaiknya ini seperti bab 3 ya. Tidak ditulis secara umum saja, misalnya analisis gitu, itu nggak bagus ya. Karena apa? Karena mungkin ada analisis yang lain, analisis perancangannya, analisis datasetnya, analisis kondisi di lapangan, analisis terhadap hardware yang digunakan. Nah, sedangkan yang akan disajikan di bab evaluasi ini adalah analisis hasil pengujian. Maka kita tuliskan secara lengkap analisis hasil pengujian. Lalu hasil, ya. Kita telah melakukan percobaan-percobaan atau eksperimen. Lalu hasil yang disajikan itu gimana? Apakah ada urutan yang lebih dulu disajikan yang mana, yang belakangan yang mana gitu ya? Mana yang lebih di-emphasize atau ditekankan, mana yang biasa-biasa aja. Dan sebaiknya hasil yang pertama ditampilkan adalah hasil pengujian yang paling utama. Yang paling utama. Nanti kalian akan jelaskan mana sih kok utama, kok ada yang tidak utama berarti Pak, atau ada yang apa? Tidak penting. Bukan tidak penting ya. Tetapi hasil utama dan hasil-hasil lainnya yang lebih rinci. Nah, maksudnya kayak gitu sih. Makanya di sini hasil-hasil yang lebih detail atau lebih rinci ditampilkan setelah hasil yang utama tersaji. Hasil pengujian yang utama dapat disampaikan juga pada abstrak. Mungkin kalian udah pernah mendapatkan materi ini ya. Di abstrak itu ada latar belakang, masalah, tujuan, propose method, ya, ada propose method ya. Kemudian hasil atau kontribusi. Tapi di situ kan cuma satu kalimat ya, satu kalimat atau maksimal 2 kalimat. Nah, itu diambilnya sebenarnya dari sini, dari hasil pengujian ini. Oke. Misalnya ini pada abstrak bersifat kualitatif ya penyampaiannya. Misalnya hasil utama adalah metode yang dipropos di sini, yaitu metode A ini mampu mengungguli metode B yang sudah dibuat orang sebelumnya misalnya. Nah, itu kan kalimat ya yang lebih bersifat kualitatif. Kalau misalnya kuantitatif itu misalnya metode A yang diusulkan pada studi kali ini, penelitian ini unggul 2% misalnya. Jadi jelas unggulnya berapa persen dibanding metode B yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, di sini kami ingin reminder juga ya, bahwa ketika kalian melakukan percobaan, pengujian, atau eksperimen, maka tinggi atau rendah, atau baik atau jeleknya hasil pengujian itu sebetulnya bersifat relatif. Jadi nggak ada keharusan saya harus kalian TA ya, harus memberikan hasil yang lebih baik daripada metode yang ada saat ini. Bayangin aja kalau misalnya Anda lebih baik, pasti output-nya nggak harus TA doang kan gitu ya. Itu adalah penemuan yang besar harusnya gitu ya. Makanya
Ini untuk sebatas TA itu nggak harus dijamin lebih bagus, dijamin lebih tinggi nilainya gitu ya. Tapinya di mana ya? Oh, di sini. Nanti saya jelaskan deh. Jadi kalau misalnya kita bilang ini lebih bagus, maka harus ada pembandingnya, ada baseline, ya. Nggak bisa kita bilang lebih bagus, tapi dari mana, gitu. Nah, kalau misalnya dalam proses eksperimen kita melakukan beberapa skenario contohnya ya. Skenarionya skenario yang pertama nilai X-nya sebuah parameter yang ada dalam metode kita di set misalnya 10. Kemudian skenario kedua 20 dan seterusnya ya gitu ya. Kita membedakan skenario juga bisa kayak gitu. Intinya banyak percobaan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita dapatkan hasilnya, tapi pilihlah yang satu yang paling bagus dari situ. Ini untuk apa? Untuk dibandingkan dengan pembandingnya. Pembanding itu apa? Ini baseline. Jadi dia ada metode lain yang mengerjakan hal yang sama atau menggunakan dataset yang sama dan akan kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh. Perbandingan dilakukan meskipun judul dan tujuan tulisan kita tidak secara eksplisit menyatakan adanya perbandingan. Nah, ini penting ya. Jadi nggak harus kalian di judul kalian judulnya adalah perbandingan ini, nggak harus ya. Langsung ke metode biasanya, metode atau solusi yang ditawarkan, kemudian problem dan output-nya atau hasilnya atau keunggulan gitu ya. Itu untuk judul gitu ya. Jadi nggak harus ada perbandingan metode ini dan ini, tidak harus ada perbandingan karena di dalamnya juga kita akan melakukan perbandingan gitu loh. Nah, pembanding yang digunakan itu juga jangan yang misalnya ya, pengenalan karakter, pengenalan tulisan tangan. Kemudian saya ingin membandingkan metode lain yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini disarankan jangan menggunakan pembandingnya itu adalah metode-metode yang rendah atau rendah akurasinya misalnya gitu ya. Pokoknya jelek performanya. Jangan seperti itu. Karena apa? Ya kalau dibaca secara singkat, kalau saya nih yang baca, itu berarti lebih kepada kita meng-underestimate ya. Oh, ini kayaknya meng-underestimate banget kerjaan dia sendiri. Meremehkan lah gitu ya. Karena pembandingnya yang kecil gitu ya, bukan yang terbaik gitu ya. Nah, bahkan ya kalau perlu, kalau biasanya memang ada, bandingkanlah sistem Anda atau performa dari sistem Anda dengan state of the art-nya. State of the art itu berarti yang terbaik saat ini. Pembandingan dilakukan pada lingkungan yang sama, contoh ya, pengukuran efektivitas dilakukan mesti pada data yang sama. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Aduh. Mau bertanya, Pak? Oke. Siapa nih panggilannya? Priyan Fadil. Fadil aja, Kak. Fadil ya. Oke, Fadil silakan bertanya. Kalau mau bertanya, kalau misal metode utama itu ternyata hasilnya lebih rendah daripada metode yang dibandingkan tuh boleh nggak, Pak? Boleh, boleh aja. Jadi Oh, nggak jadi jelek gitu, Pak, penelitiannya? enggak. Penelitian yang baik itu menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi dengan jelas, dengan rapih, dengan tegas gitu. Fadil? Iya, iya, Pak. Nah, jadi bukan soal tinggi rendahnya, bukan soal lebih bagus, atau lebih buruknya, tapi kita bisa menjelaskan. Bahkan ya Fadil ya, ada yang bisa berhasil lebih bagus, tapi dia tidak ada penjelasan sama sekali atau bingung, berarti dia belum memberikan kontribusi sebetulnya. Gitu loh. Jadi penjelasan yang kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi gitu. Nah, paling gini ya, kalau misalnya tadi kan pertanyaannya Fadil kan gini, kalau kita lebih jelek atau lebih di bawah metode yang sudah ada sebelumnya, gimana pembandingnya? Boleh kan enggak? Kan pertanyaannya boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Karena yang penting bukan hasilnya atau lebih baik atau buruknya. Mau lebih baik kita harus jelaskan kenapa bisa seperti itu, kenapa lebih bagus. Jadi justifikasi harus jelas.
Kalau lebih buruk pun kita harus sampaikan, kenapa di percobaan kita lebih buruk. Mungkin kita bisa menjelaskan, menambahkan ide-ide atau memberikan pengetahuan, wawasan pada pembaca. Oh, berarti nanti saya jangan sampai seperti ini, gitu kan, gitu. Gitu loh. Itu ada manfaatnya juga, gitu ya. Ya, jadi ininya. Tapi kalau misalnya kita masih ada cukup waktu, gitu ya, masih ada cukup waktu, terus kita lihat punya kita masih kurang, gitu ya, masih di bawah pembanding atau pokoknya belum memuaskan lah hasil ininya ya, kuantitatifnya. Maka kita pun bisa memikirkan, berpikir apa cara alternatifnya. Misalnya metode kita diutak-atik lagi, itu boleh. Sehingga nanti di buku tugas kita juga akan ada cerita gitu ya. Misalnya nanti pas di bab 4 ini ya gitu, percobaan menggunakan ini gitu. Kemudian percobaan menggunakan skenario yang kedua adalah kita menerapkan bagaimana ya, ada suatu hal yang dimodifikasi sehingga mendapatkan hasil lebih baik atau melampaui apa namanya, metode yang yang sebelumnya kita tidak bisa melampaui, bahkan lebih rendah. Nah, yang kayak gitu ceritanya akan bagus gitu ya, nanti baru kesimpulan. Tapi berarti yang hasil utama yang mana? Yang lebih baik, yang paling bagus, gitu ya. Jadi pada dasarnya kita dalam TA ini pada umumnya kalian tidak hanya melakukan 1 kali percobaan udah selesai gitu ya. Tapi kalian akan melakukan beberapa kali percobaan, kemudian apa namanya, kita pilih yang terbaiknya untuk menjadi dibandingkan dengan pembanding. Saya Eee, harap menjelaskan. Gimana? apakah harus dijabarkan di, TA-nya itu, Pak, ketika kita melakukan, yang pertama ternyata, modelnya lebih rendah atau langsung saja to the point bagaimana caranya mengoptimasi metode yang utama gitu? Oh, bagusnya lebih rendah dulu, ceritanya ada. Bagusnya lebih rendah dulu. Itu ada kok di paper-paper yang publish internasional juga ada kok. Bagusnya kita tunjukkan di dalam skenario 1. Jadi nanti ada skenario ada beberapa skenario ya. Skenario 1 menggunakan setting seperti apa gitu ya. Itu dituliskan lebih detail. Kalau kayak gitu berarti detail implementation itu tidak dituliskan di bab 3 ya, bagusnya di bab 4. Jadi pas skenario 1 ini seperti apa sih lingkungan pengujiannya gitu ya. Kemudian hasilnya gimana. Kemudian kita bahas langsung dan kita apa namanya, langsung diusulkan misalnya di situ misalnya menggunakan skenario yang berbeda dengan setting-nya seperti ini misalnya. Nah, baru kita sampaikan skenario yang berbeda itu seperti apa, hasilnya bagaimana, dan itu menjadi bukti bahwa seperti itu. Gini ya, Mas Fadil dan yang lainnya ya, nulis itu nulis buku laporan ini adalah seni gitu ya. Seni gimana kita membuat cerita, alur cerita yang baik dalam penelitian kita. Sehingga orang lain yang membacanya itu ya nyaman membacanya, dapat ilmunya, dapat informasi dan sebagainya. Bermanfaat lah yang bagus-bagus. Jadi kita mengukir ceritanya itu mau bagaimana gitu, gitu ya. Oke, saya suka seperti itu. Jadi kita awalnya nih biasanya prosesnya itu adalah kita coba-coba terus tuh. Mungkin kalian bisa bayangin lah ya kayak film-film science fiction gitu ya. Film-film science fiction itu kan ada di lab ya, kemudian lakukan percobaan, gagal, jangan gagal, percobaan gagal. Tapi nanti pas muncul di tulisan atau laporan atau ya kalau misalnya ini kan kita nggak bicara aslinya. Mungkin orang-orang melakukan percobaan di lab-lab itu belum tentu semuanya dipublikasikan. Nah, kalau yang dipublikasikan jadi artikel ilmiah, itu kan nanti di dalam artikel itu akan muncul cerita yang gimana ya itu, apa namanya, penyajian gitu, penyajian untuk pengepakan dari beragam percobaan yang sudah dilakukan itu bagaimana gitu, ininya tulisannya. Baik, Pak. Oke, Ya, sudah mengerti, Pak. apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh ya, contoh. Contoh hasil pengujian yang utama, yang paling utama. Ini Mas, ini adalah yang kita kerjakan, this work. Tapi ada this work juga dengan setting yang berbeda, full features, full features. Nah, ini Sultan Yao et al. Ini adalah pekerjaan orang lain. Ya. Nah, mungkin di sini juga ditujukan di sini ya, Fadil dan yang lainnya.
Berarti ini lebih bagus apa lebih buruk? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata, oh ini diurutkan nih ya, kayaknya diurutkan. Diurutkan berdasarkan apa ya ini kalau gini ya? Kayaknya berdasarkan F1 ini, F1 skornya. Jadi yang pertama ternyata penelitian terbaiknya ada di Sultan. Kemudian penelitian kita ada di nomor 2. Kemudian ada yang kita ungguli gitu ya. Ternyata kita unggul dengan dibandingkan sejauh ini. Mungkin ada yang lain lagi. Jadi ini bagusnya kita memberikan gambaran secara umum bahwa dia mengerjakan apa dan hasilnya bagaimana dan dibandingkan dengan studi terkait yang sudah pernah orang lain kerjakan dengan dataset yang sama misalnya gitu ya. Dan positioningnya dia ada di mana? Ternyata dia urutan keberapa. Ada dia sempat mengungguli yang lain, tapi juga dia tidak mampu mengungguli yang terbaiknya misalnya. Nah inilah yang dimaksud dengan hasil pengujian yang paling utama tadi. Hasil pengujian yang ditampilkan pada tadi adalah hasil terbaiknya. Terbaik dari mana? Terbaik dari beragam percobaan yang kita kerjakan. Sedangkan beragam percobaan itu bisa kita buat bahan diskusi ya gitu ya. Jadi analisis nantinya. Jadi kok bisa sampai menghasilkan ini itu mungkin kita sudah menganalisis sebelumnya ya bahwa kalau menggunakan fitur 1 berapa fitur itu ininya. Kalau kombinasi fitur 1, 2, 3 bagaimana hasilnya? Kalau menggunakan semua atau full features bagaimana hasilnya? Nah, itu kan lebih detail lagi. Itu dibahas setelah hasil utama kita sajikan. Ini contohnya yang lainnya ya. Ini penelitian yang dilakukan. Ini yang lain-lain nih. Ada 10 pembanding yang lain. Nah, di sini kalian mungkin lihat ya, termasuk yang ini tadi. Ini sering saya kasih masukan ke mahasiswa saya terutama khususnya ya. Pada saat kalian buat tabel, kemudian di situ perbandingan ya, maka jangan lupa ini highlight gitu ya. Ditebalkan yang terbaik dalam satu kolom misalnya. Atau kalau misalnya metriknya ada di kiri di baris, berarti dalam satu baris mana yang terbaiknya. Ini tergantung ya presentasi tabel yang kita gunakan tuh mau seperti apa. Ini tabelnya seperti ini. Metriknya ada di menjadi kolom-kolom, kemudian di setiap baris itu menunjukkan penelitian yang dilakukan, penelitian kita dan penelitian-penelitian yang lainnya. Nah, lanjut. Pada saat menyajikan hasil pengujian, maka jangan lupa. Nah, jangan lupa setiap gambar dan tabel itu baik hasil utama maupun hasil-hasil lainnya harus dijelaskan, dan dideskripsikan di dalam body text. Ya. Jangan cuman gambar. Even kamu pakai caption gitu ya. Gambar caption udah wajib ya. Tapi bicaralah terhadap gambar itu mana yang menarik, mana yang membutuhkan perhatian yang lebih gitu ya. Kalian ceritakan. Jangan lupa tuliskan kondisi atau pengaturan atau setting parameter yang digunakan ketika mendapatkan hasil terbaik dari pengujian dengan sistem yang kita gunakan. Biasanya pada gambar atau tabel kita tunjukkan, bisa kita lingkari seperti itu ya, atau kita highlight hasil terbaik itu. Bila perlu konfirmasi atau konfirmasi hasil kuantitatif Anda dengan menunjukkan luaran output yang bersifat kualitatif. Sebentar, saya ini dulu. Bila perlu, konfirmasikan hasil kuantitatif Anda, kuantitatif itu hasil tabel, angka gitu ya, dengan menunjukkan luaran atau output yang bersifat kualitatif ya. Untuk apa? Sebagai bahan pembuktian. Ini contohnya ya. Ini di paper mahasiswa saya tadi sempat kalian lihat. Ini adalah kuantitatif ya. Jadi misalnya di sini mana yang tebal? Tebal itu lebih bagus ya daripada yang nggak tebal. Dalam satu kolom ini kayaknya. Iya, satu kolom.
Karena di performa dalam background untuk LED net ini adalah metode yang pertama, UNet itu metode yang kedua, maka untuk performa IOU background ini berarti apa? Bagusan UNet. Untuk IOU asphalt, bagusan UNet ya 90. Dan seterusnya. Nah, di sini kan cuma bicara angka. Barangkali nih ya, tanpa gambar yang di sebelah kanan, orang ya bisa percaya tapi boleh aja nggak percaya gitu ya, paling cuma angka diganti-ganti atau bisa jadi salah tulis misalnya, jangan-jangan gitu kan. Nah itu makanya kita tunjukkan konfirmasinya gitu loh. Ini dikatakan MIOU ya, ini MIOU lebih besar, lebih bagus daripada yang LED. UNet lebih bagus daripada LED. Ini juga ya di sini. Maka kita tunjukkan seperti apa sih 71 dibanding 67 itu, kayak gitu ya. Seperti apa beda itu? Nah, misalnya di sini ada gambar inputannya. Ini grounded itu target ya, atau dari datasetnya gitu ya. Itu acuannya. Jadi setiap hasil itu nanti mengacu ke ground truth ini. Oke, kemudian ini LED net, ini unitnya gitu ya. Nah, ini eksperimen 1. Kita lihat di sini, ini warna biru tua ini apa sih? Patch ya. Patch ya. Coba nih patch nih. Patch ini warna biru tua. Kalau kalian lihat di sini, mana yang lebih mirip? LED atau unit? Bagusan mana? Ke ground truth. Bagusan mana? Ini ground truth-nya, ini targetnya. Ini output dari model pertama, ini atau LED, ini output dari model kedua, unit. Bagusan mana? Lebih mirip yang mana? LED ya. Di sini lebih dekat LED daripada unit. Itu untuk dibandingkan ke ground truth. Nah, ini mengkonfirmasi apa? Ini ya IOU di eksperimen 1, ini eksperimen 1. Ini hanya steady case ya. Eksperimen 1 patch ini 72, unit 59. Bener kan? Selisih sekian dan secara visual kayak gitu loh. Jadi ini confirm gitu. Bahwa 76 memang ini 72 dibanding 59. Oke ya, jaraknya cukup jauh gini. Nah, road marking. Ini road marking ya, putih ya. Road marking ini 67, unit 80. Gedean unit ya. Kita lihat. Ini road markingnya kayak gini. Mana yang lebih mirip nih ground truth-nya dengan ground truth? Apakah LED yang seperti ini atau unit? Confirm ya. Unit lebih bagus, lebih mirip dengan ground truth. Begitu juga yang ini ya, yang gambar ketiga, baris ketiga. Ini dengan ini, unit LED yang di ini, kolom yang ini dengan unit kolom paling kanan. Unit ini lebih mirip, lebih bagus ya. Ini kan ada bulat, ini udah kotak nih ya. Lebih bagus gitu ya. Ini hilang di bagian sininya ya. Ini masih ada. Nah, jadi apa intinya? Konfirmasi pembuktian bahwa pembuktian by empirik ya, ini maksudnya ya. Pembuktian secara empiris bahwa memang betul yang secara kuantitatif dikatakan metode B misalnya ini ya, metode B lebih baik daripada metode A, itu dikonfirmasi dalam kualitatif view-nya, kualitatif result gitu. Baik, tadi sudah ada bab 4 itu, yang pertama adalah kasih pengantar dulu, kemudian kalau misalnya implementation detailnya itu opsional ya, mau di bab 4 atau bab 3, either ya, pilih salah satu aja. Kemudian baru kita tunjukkan hasil eksperimennya menggunakan tabel secara kuantitatif, berarti jangan lupa di highlight. Kemudian kita tunjukkan juga konfirmasinya menggunakan hasil yang kualitatif. Setelah ditunjukkan hasilnya, maka berikutnya adalah kita analisis, ya, lakukan analisis atau diskusi, mendiskusikan hasil itu gitu ya. Nah, hasil tabel utama itu hasil tabel utama mana sih? Hasil tabel utama hasil lagi gitu ya. Ya, hasil utama dari tabel pengujian gitu ya. Adalah membandingkan dengan yang lain atau eksternal. Sedangkan analisis hasil
analisis terhadap hasil itu biasanya merupakan analisis atas internal. Ini biasanya ya. Untuk beberapa kondisi yang berbeda. Ya. Jadi maksudnya kita buat beberapa kondisi yang berbeda atau beberapa skenario yang berbeda, lalu kita melihat hasilnya yang berbeda, apakah lebih bagus, apa lebih buruk, lalu kita jelaskan kenapa seperti itu, gitu ya. Kenapa ini yang lebih bagus. Nah, itu merupakan kegiatan activity analisis kita. Gitu ya. Nah, analisis ini penting ya, karena ini merupakan bagian yang menjadi kontribusi kalian. Kalau mahasiswa S1 atau tugas akhir, yang menyusun tugas akhir ini, maka kontribusinya adalah memberikan analisis terhadap percobaan yang dilakukan. Pada TAS1, ini pertanyaan Fadil ya tadi ya, tidak dituntut untuk mendapatkan hasil atau hasil performa yang lebih bagus dibandingkan dengan pembandingnya. Tidak dituntut sebetulnya, ya. Yang lebih dituntut adalah membuat implementasinya sekali benar. Jadi kalau implementasinya melenceng, beda konsep, berarti tidak benar kan? Nanti kalau dibaca orang jadi menyesatkan. Oh ternyata metode ini, metode A misalnya, prosedurnya algoritmanya gini. Padahal nggak gitu. Walaupun hasilnya misalnya hasilnya gimana? Antara lebih bagus atau lebih buruk. Nah pokoknya itu sangat berpengaruh terhadap pemahaman akan kontribusi Anda gitu ya. Jadi kita dituntut kalian ya, dan mahasiswa dituntut untuk di dalam analisis ini tidak harus dituntut untuk membuat implementasinya secara benar dan analisisnya yang baik dan lengkap, memadai lah ya. Lalu berikut sama aja ya. Oke. Nah ini contoh ya. Jadi analisis dilakukan melihat pengaruh analisis itu ya, termasuk kemarin ada yang habis bimbingan sama saya, analisis itu apa? Analisis itu dilakukan, analisis kita lakukan untuk melihat pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda. Kondisi apa? Contohnya parameter ya. Parameternya kita bedakan nilainya atau kita gunakan parameter-parameter yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Jenis datanya, threshold-nya, subsistemnya yang digunakan itu bagaimana kita bisa melihat bahwa itu berpengaruh apa enggak gitu ya. Kalau ada pengaruhnya, maka pengaruhnya apa? Seperti apa? Oke, mana yang terbaik yang harusnya dipilih ya gitu. Nah, itu melakukan analisis terhadap hasil pengujian seperti itu. Ini contoh ya. Jadi ini contoh analisis ini analisis harus menurut saya ya. Analisis pengaruh setiap fitur ya yang dipakai. Nah, ini beda dengan tabel hasil utama. Kalau hasil utama tadi membandingkan dengan pihak eksternal ya, dengan studi yang telah dilakukan oleh orang lain. Tapi di sini kita sajikan masih propose metode yang sama, tetapi fiturnya ternyata dibedakan. Terbaik ini dikasih highlight ya, dikasih pakai bintang di sininya. Kemudian oke, saya kurang begitu paham ini. Maksudnya ini notes-nya ini. Nah, jadi dengan propose metode yang sama, saya jalankan menggunakan full features. Kemudian saya gunakan best features. Entah gimana mencari base-nya itu ya. Kemudian yang lain-lain. Nah, ini kalau di sini ya. Ada minus di sini artinya fitur ini sedang tidak digunakan. Gitu ya. So, analisis sebaiknya dilakukan terhadap beberapa kondisi sehingga pada penelitian seperti ini, di contoh yang ini, selain pengaruh fitur, analisis juga bisa dilakukan atau analisis juga
Maksudnya analisis terhadap hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda itu kita bisa menganalisis pengaruh dari variabel atau faktor-faktor yang kita bedakan di situ, gitu loh. Karena kenapa hasilnya berbeda? Karena setting parameternya berbeda, atau penggunaan fitur yang berbeda, dan seterusnya. Oke. Lanjut. Ini contoh ya, contoh di sini itu paper ya, papernya ada di sini. Oh, belum saya buka ya. Nah, ini papernya ya, bisa kalian download sendiri juga. Nah, ini salah satu menurut saya beberapa kali, 3 kali ya mengajar tata tulis ini sampai sekarang ini masih dipakai ini referensi untuk menunjukkan sebagai contoh gitu ya. Nah, tadi. Oke. Nah, ini ada paper judulnya Learning to Extract Attribute Value from Product via Question Answering a Multitask Approach. Kalau kita lihat ya di tadi ini kan. Oke. Nah, di sini dia memberikan gambar satu ya ini ya. Ini gambar satu itu memberikan penjelasan yang seharusnya paling komprehensif dibandingkan gambar-gambar yang lain. Kalau gambar lain kan ada yang fokus gambar itu terkait dengan bagan, ada yang fokus terkait dengan data dan seterusnya. Nah, ini dengan kenapa gambar utama, karena dengan gambar ini kita cukup terjelaskan gitu loh, sebelum kita baca gitu loh. Contohnya ya, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada gambar ya, ada produk 1, produk 2, produk 1 itu apa, kayak gini. Apa ya ini? Awal ya. Kemudian ini sepatu. Nah, kemudian di sini ada caption gitu ya, caption ya, atau pokoknya teks lah ya. Kemudian dia ini ternyata menampilkan atributnya apa, brand-nya, type, tipe, material, gender. Ini atribut ini diekstrak dari mana? Dari teks ini dan gambar ini. Oke. Nah, di situ apa namanya, informasinya diekstrak dan di tracking juga. Misalnya brand itu apa? BGM itu brandnya. Golf Tower itu tipenya. Materialnya cotton, gendernya unisex. Misalnya kayak gitu. Oke, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya gimana? Oh, ini saya belum. Oke, kita ini sedang mengidentifikasi paper tadi ya, masih paper tadi. Bab keduanya dia bicara tentang BERT, ini adalah apa ini? Model ya, modelnya. Kemudian, nah ini nggak ada studi literatur nih, gitu ya. Ini menarik juga, tapi dia studinya masuk ke bab 1 kalau nggak salah. Sebentar. Nah ini, there has been a lot of interest in topic. Nah, sekali lagi, boleh nggak kayak gitu? Mungkin boleh aja, karena tata tulisnya kan beda, tujuan beda tata tulis gitu loh. Maksudnya, ada hal-hal ilmu-ilmu yang secara umum, ada yang kalau masalah formatting ya, biasanya formatting atau urutan, apa namanya, urutan penulisan, itu biasanya juga ada ditentukan oleh si jurnal atau conference yang kita mau publish ininya gitu ya, artikel ilmiah kita. Nah, kalau di kalian sekarang ini, buku TA kan, kalian berarti ngikutin siapa? Nah, buku TA itu kan diatur oleh fakultas, berarti kalian ngikutin aturannya fakultas gitu. Jadi di sini sudah terlihat ada datasetnya. Ini ininya ya, arsitektur modelnya. Oke. Dari sini ya, dari 4 bagian pertama ini merupakan pengantar dari evaluasi, pengantar bab evaluasi, kemudian result and discussion ini adalah yang utamanya ya, hasil dan analisis hasil pengujian. Kemudian
Jadi tadi kan ada 5 nih, dataset, implementation details, evaluation matrix, baselines, ini nggak usah panjang-panjang ya harusnya ya. Dan dia di pertama karena dia merupakan pengantarnya dulu. Bagian utamanya adalah results and discussions. Nah, ini yang paling utamanya. Ini boleh panjang gitu ya. Nah, results and discussion ini bisa kita breakdown lagi atau kita oprek lagi di dalamnya. Nah, isinya apa aja? Pertama, bisa merupakan perbandingan performa ya. Perbandingan itu tadi seperti yang disampaikan di slide sebelumnya tadi adalah hasil utama gitu ya. Jadi saya menggunakan metode A, yang B dan C itu sudah dilakukan oleh orang lain. Itu kita bandingkan di situ. Kemudian dampak atau pengaruh ya. Pengaruh multitask learning, pengaruh dari ukuran training, ukuran batch dari training, kemudian ada learning rate-nya seperti apa, ini pengaruhnya ini. Nah, kemudian parameter sensitivity, sensitivitas dari parameter yang kita, ini maksudnya nilai parameter itu kalau diubah sedikit udah langsung berubah. Nah, itu berarti sensitif. Oke. Yang pertama ini performance comparison itu adalah menjelaskan hasil pengujian, Jadi biasanya kalimatnya deskriptif ya. Misalnya pada tabel 1 atau tabel 2, tabel 3 settingnya yang terbaik itu apa, kemudian yang terendah itu mana misalnya, dan seterusnya. Kalian deskripsikan. Bentuknya deskripsi ya, tidak perlu analisis atau pembahasan gitu, karena itu beda lagi. Nah, analisisnya, pembahasan dari pengaruh para parameter atau variabel-variabel tadi, itu dibahas di bab-bab selanjutnya, subbab selanjutnya. Jadi 3 subbab terakhir ini menjelaskan analisis hasil pengujiannya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya, ngomong terus tapi jadi ngantuk. Oke, gimana? Silakan kalau ada yang mau nanya. Kesempatan bagus. Oke, kalau belum ada, Oke, saya lanjut ke ini. Simpulan itu adalah kesimpulan dari presentasi saya ya, materi saya ya, bukan bab simpulan ya. Oke, jadi apa yang ada di bab 3 dan bab 4? Ini bukan saya ya fotonya. Yang bab 3 ini pada intinya adalah apa dan bagaimana yang Anda lakukan. Sedangkan bab 4 ini adalah apa dan bagaimana yang Anda peroleh. Ya. Saya memperoleh hasilnya ini, kemudian saya juga memperoleh ilmu. Nah, itu maksudnya analisis kan gitu ya. Analisis itu kan apa yang kita dapatkan. Insight apa yang kita dapatkan dari hasil pengujian kan gitu ya. Makanya muncul diskusi atau analisis. Hasil pengujian ya apa yang saya dapatkan dari percobaan yang saya lakukan. Tapi percobaannya bagaimana dan desainnya bagaimana mulai dari rancangan sampai sebelum percobaan itu dilakukan, itu dijelaskan di bab 3. Lalu gini ya, bab 3 atau bab 4 gitu. Mungkin ada beberapa hal yang membuat terkadang kita bingung gitu, ini masuknya yang mana. Tadi sudah beberapa kali saya singgung sih. Ada bagian yang terkadang overlap sehingga membuat kita bingung, misalnya itu yang berkaitan dengan dataset yang digunakan. Ada juga yang menjelaskan menempatkan dataset yang digunakan di bab 4 ya. Ini mungkin aja terjadi kalau kita fokus ke metode biasanya ya. Metodenya udah kita bahas banget gitu ya. Udah pokoknya metode ini, dan itu metode itu berlaku secara umum contohnya. Nah, karena berlaku secara umum, pada saat ini di percobaan itu kita menggunakan dataset apa? Gitu kan ya. Yang mana yang kita gunakan? Nah, itu bisa kita fokuskan ke metodenya itu di bab 3, kemudian pas membahas dataset nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi dataset di situ bukan fokus utama dari penelitian, tapi hanya sekedar sebagai bahan untuk percobaan atau pengujian atau studi kasus yang bukan studi kasus biasanya kita fokus ke studi kasusnya juga. Hanya sebagai bahan aja untuk mendapatkan performa sistemnya,
maka itu boleh ditempatkan di bab 4. Kemudian detail implementasi gitu ya. Nah, detail implementasi, matriks evaluasi, performa, dan metode. Ini hal-hal yang kadang-kadang membuat kita bingung dia ditempatkan di bab 3 atau di bab 4. Nah, kenapanya ya? Karena beda dalam hal selingkungnya atau tata tulisnya ya, atau aturan atau gaya penulisan antara laporan TA dan paper makalah gitu ya. Jadi laporan TA yang kita hadapi sekarang, paper atau makalah mungkin punya gaya bahasa tersendiri gitu ya. Lalu bagaimana? Kembali ke tujuan penulisan. Mau ditujukan untuk apa? Kalau memang itu tujuan penulisannya untuk laporan TA, maka yang bintang-bintang ini yang ini masuk ke bab 3 ya. TA, FIF ya, secara lebih spesifik gitu ya. Lalu di bab 4 bisa diberi pengantarnya. Jadi karena TA ya, maka hal-hal yang seperti ini, dataset, detail implementasi, metrik untuk pengukuran evaluasi atau performa, metode pembandingan atau baseline, itu kalian jelaskan kalian sajikan di bab 3. Lalu di bab 4, sebelum bab 4.1, kalian buat pengantar. Yang mengantarkan, yang menjembatani atau menghubungkan bab 3 tadi dengan bab 4. Oke? Seperti itu ya. Terima kasih. Ini udah kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Faiz. Monggo. Halo? Iya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Pak Mahmud Dwi Sulistyo. Sungguh pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa lah yang bisa di-share terutama ke teman-teman mahasiswa. Mungkin ya sebenarnya tadi udah ada banyak ya dari teman-teman mahasiswa yang sambil tanya jawab juga. Cuman kalau misal kalian masih ada pertanyaan yang mungkin tadi kalian masih tahan-tahan, mungkin masih belum panas mesinnya atau belum masih menerka-nerka maksudnya, ya bisa ditanyakan sekarang kalau di antara teman-teman mahasiswa. Atau mungkin ada pendapat, mungkin bisa juga di-share di sini untuk teman-teman mahasiswa. Ini cukup ini ya, ya mungkin ada miskom dikit, tapi berefek cukup signifikan dari yang asalnya di bawah 50 peserta, sekarang udah di atas ada di 140-an peserta. Baik, untuk teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyain lagi mengenai tugas akhir? Ya, Bisa silakan kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ajukan. nanti ketemunya saya tanya di pas sidang nanti. Nah, tuh. Pak Mahmudnya sendiri udah merencanakan gitu. Kalau misalnya sekarang nggak tanya, nanti pengujinya yang nanya. Jadi bertanya sebagai penguji nanti. Bagi yang mau nanya silakan, mungkin ada fitur angkat tangan atau langsung saja di unmute lalu ditanyakan. Saya mau nanya nih, saya mau nunjuk nih dari Oke, baik. Oke. Ini teh ada beberapa bimbingan saya. Nah, ini Kadek Rizky ini yang iya, bimbingan saya ya. Kadek. Iya, Pak. Oke, biasanya kamu kan banyak pertanyaan nih. Apa pertanyaannya sekarang? Saya tadi agak telat datang sih Pak di bab 3, cuman saya datangnya itu di yang dataset. Nah itu kan tadi kalau nggak salah yang dataset 3.3 ya Pak? Ya, dimasuk ke bab 3. Urutannya saya tadi di awal mungkin kamu belum datang. Kalau masalah urutan 3.1-nya harus apa, 2 enggak strict ya, tidak strictly seperti itu gitu ya. Tapi
apa namanya, intinya dia masuk ke bab 3 dataset itu, dijelaskannya di bab 3. Dan dimaksud dataset di situ adalah dataset untuk bahan penelitian atau bahan eksperimen atau percobaan. Oke gitu ya. Jadi nggak harus bab 3.3 atau tapi pertanyaannya apa lagi? Nah itu saya mau tanya itu yang tentang kayak di bab 3 itu perlu dimasukin gini nggak Pak? Arsitektur tentang cara kita melatih modelnya. Jadi arsitektur trainingnya gitu Pak. Itu perlu dimasukin. Surely itu menurut saya itu penting untuk dimasukkan. Bagaimana kita melatih model itu. Tadi ada di materi juga itu bagian jika ada proses training atau pelatihan itu disampaikan di bab situ terkait dengan metodenya. Kalau mungkin boleh saya share lagi itu di sini ya. Nah, di sini ya. Jelaskan terkait training dan testing jika ada. Ya gitu ya. Ada. Kalau contohnya itu misalnya ini saya ya 12 tahun yang lalu. Nah, ini menjelaskan prosesnya ya. Ini harusnya menjelaskan prosesnya. Oke, ini gabungan sih. Trainingnya pakai ini. Atau kita cari yang terbaru. Oke, di sini ya. Nah, ini bab 3. Trainingnya bagaimana? Pada tahun ini dilakukan proses training terhadap beberapa model ini, kemudian ini dijelaskan langsung dijelaskan parameternya ya, setting ininya ya. Evaluation atau testingnya bagaimana dijelaskan juga gitu. Ini di satu ini, kemudian mungkin ini ya, ini buku TA yang lain mahasiswa saya yang sudah lulus. Nah ini kan ya, kelihatan nggak sistem yang dibangun ini? Training ya. Kayaknya ini mahasiswa ini nih apa namanya? Kalau buat saya ini mahasiswa cukup sangat memahami apa yang saya sampaikan. Jadi dia benar-benar seperti ini ya. Trainingnya dijelaskan, evaluasinya ini maksudnya rancangan evaluasinya maksudnya. Bukan bab 4 evaluasi. Makanya bab 4 itu evaluasi dan analisis gitu. Nah, hasil ini percobaan ujian skenario. Nah, ini kan dia di bab 4 ini kelihatan nggak kalau kalian di layar kalian mungkin nggak kelihatan. Ini yang bagus nih. Penggunaan metriknya untuk evaluasi. Kemudian di sini dikasih pengantar lagi. Nah, pada bab ini seterusnya ada skenario apa. Kemudian pengujian pertama gimana hasilnya. Kan hasil ya. Hasil kedua gimana. Kemudian skenario yang ketiga gimana. Ada 4 skenario bahkan. Nah, dia setelah hasil biasanya langsung dijelaskan secara deskriptif. Kemudian di akhir dia tambahkan satu subbab lagi, diskusi dan analisis. Kayak gini ya. Seperti itu. Banyak diskusi analisisnya. Saya suka nih kalau diskusi analisis banyak, saya suka. Ini laporan ya. Kalau banyaknya di bab 2, saya kurang suka. Kenapa ya? Bab 2 itu kan studi literatur. Bab 2 itu bagusnya banyak kalau itu proposal. Kalau itu laporan TA, buku TA, maka yang banyak tuh bab 3, bab 4. Bab 4 banyak itu artinya banyak pemikiran yang dituangkan berarti. Ya. Karena itu kan hasil ya dalam analisis ya. Kalau bab 3 banyak berarti kita mengerjakan banyak hal. Nah, berarti bab 3 bab 4 ini penting ya untuk laporan, sangat penting. Bab 2 kalau banyak udah nggak perlu lagi karena udah
ini ya, harusnya udah makan mungkin diringkas lagi dari bab 2 yang sudah kalian sajikan di proposal. Karena proposal bab 2-nya detail, lebih detail. Gitu ya. Oke. Paling gitu ya. Kadek ada pertanyaan lagi nggak? Kalau dari saya sih udah Pak, itu aja. Teman-teman mahasiswa silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi. Ada yang lainnya? Ada Bagja. Bagja ada Pak? Bagja. Harus tanya. Jadi saya minta orang untuk bertanya nih. Bagja mana Bagja? Nggak ada ya? Bagja nggak ada. Ya sudah. Udah kayaknya Pak ini. Oke, Imam Rafif Arazan, ada nggak? Razan. Pak, mungkin mau tanya ke Pak Oh Faris ya, itu ada absensi nggak Pak? oh Pak Faris. Soalnya di saya nggak ada fitur chatnya, mungkin masih tugas. Oh, kalau untuk absensi, saya harus menanyakan dulu ke Pak Febri. Cuman sebenarnya biasanya ada laporannya kok. Misal kalau kayak di Google Meet itu kan setelah Meet itu ditutup langsung dikirim tuh hasil siapa saja yang datang dan historisnya. Ya itu minimal ada dokumentasinya ya untuk siapa aja yang datang. Kalau misalnya memang dianggap absensi ya berdasarkan kehadiran dari notulennya itu paling untuk kehadiran. Mungkin Mbak Asmita ada informasi itu karena direkam kan biasanya ada. Iya, bentar Pak. Untuk absensi sudah udah dikirim. Cuman mungkin kalau untuk yang tugas pasti nggak kelihatan chatnya. Jadi mungkin nanti bakalan di-share di grup. Siapa ya? Oh, Pak Faris ya. Maksudnya Pak? Absensi sudah dikirim Pak lewat chat. Oh oke. Agak kurang jelas ini suaranya. Oh okay. iya. Yeah. Mungkin nanti untuk yang nggak bisa terlihat gitu karena pakai Guest gitu, nanti di-share di grup TA mahasiswa. Oke. Paling nanti Mbak minta juga lah saya yang kehadirannya itu. Bisa kan? Oh iya, bisa. Oke. Takut itu. Ya paling karena udah jadwalnya kan sampai jam 11. Nah, ini kebetulan ya lebih dikit lah. Tapi sayang sekali ya waktu sesi tanya jawab sesi ini udah berakhir. Jadi terima kasih untuk narasumber kita, terutama kita Bapak Mahmud atas waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita ini bermanfaat, terutama demi berlangsungnya TA teman-teman tugas akhir, terutama bisa menjadi suatu dan juga terutama untuk bisa menjadi suatu energi positif lah yang dapat memacu semangat teman-teman untuk menyelesaikan TA. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya terutama dan juga yang mengikuti webinar ini sampai akhir. Jadi kalau boleh saya simpulkan secara umum, jadi intinya kalau bab 3 itu adalah apa yang Anda lakukan, misalnya kayak perancangan, metodologi yang diajukan, terus ada implementasi dan environment-nya. Nah, untuk bab 4 ya apa yang teman-teman dapatkan, peneliti yang dapatkan, insight dan yang lainnya, hasil, terus analisisnya pun dari pengujian juga ada di bab 4. Dan ada catatan lagi tambahan tadi dari Pak Mahmud juga, riset yang baik itu adalah jangan terlalu banyak di bab 2. Itu penting juga. Karena bab 2 itu
ya itu cuman mengulangi paraphrase dari teori yang udah ada, dari buku, dari sumber yang ada. Fokusnya adalah di diskusi dan analisis gitu. Intinya gitu untuk penelitian yang baik itu. Jadi ya sekali lagi terima kasih pada narasumber Pak Mahfud atas waktu dan ilmunya. Mungkin dari saya tambahkan juga quote yang pernah saya dengar dari pembimbing saya dulu adalah tugas akhir yang baik adalah yang selesai, intinya itu. Dan tepat waktu juga. Saya Muhammad Faris Fatoni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.